Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Rimbi. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan sharing ke kalian hal-hal yang akan membuat pengajuan pinjaman kalian di bank atau di lembaga keuangan lainnya di ACC. So buat kalian yang butuh informasi ini, stay tune terus. Ya teman-teman, pinjaman bank atau pinjaman dari lembaga keuangan lain itu memang akan selalu menjadi solusi untuk permasalahan keuangan kita. Karena memang kita tahu banget ya, dari lembaga-lembaga itu atau dari perbankan itu kita bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita. Mulai dari kredit kepemilikan rumah, pinjaman untuk usaha, sampai dengan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kita. Semuanya sudah disediakan dari lembaga-lembaga keuangan ini. Meskipun pada kenyataannya, pinjaman ini diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat, tapi nyatanya untuk bisa mengajukan pinjaman ini tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Karena memang dari lembaga-lembaga keuangan ini atau bank-bank ini, mereka punya peraturan dan juga ketentuan yang berbeda-beda. Tentunya hal itu juga akan menjadi penyebab ditolaknya pengajuan kita. So di video kali ini aku bakalan share ke kalian setidaknya 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan langsung aja kita ke hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain adalah pada skor kredit kalian ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau semua transaksi kredit atau pinjaman yang pernah kita lakukan itu akan tercatat di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, dan dari situ juga kita bisa mengetahui skor kredit atau status kredit kita. Bagaimana status kredit kita, baik itu status lancar, macet, nunggak, atau bahkan kalau kalian sudah masuk ke daftar hitam atau blacklist sekalipun, semuanya akan terlihat jelas di SLIK itu ya teman-teman. Satu yang pasti dan yang harus kalian ingat, semakin bagus skor kredit kalian, tentu pengajuan kalian akan semakin mudah untuk di ACC. Karena skor kredit ini juga sebagai alat untuk para lembaga keuangan dan bank mengenali para nasabah atau calon peminjamnya, tentunya sebelum kalian mengajukan pinjaman, pastikan kalau kalian mempunyai skor kredit yang bagus, atau kalian tidak mempunyai tunggakan di lembaga pinjaman lainnya. Dan hal kedua yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman adalah pada saldo rekening kalian ya teman-teman. Selain KTP, biasanya pihak bank itu akan meminta kita untuk menyertakan rekening keuangan kita selama 3 bulan berturut-turut ya teman-teman. Ini tujuannya untuk pihak bank itu melihat berapa anggaran yang masuk ke rekening kita setiap bulannya. Jadi pastikan di rekening kalian itu ada dana tetap yang masuk setiap bulannya. Itu di luar pengeluaran kalian ya. Karena dari dana inilah nantinya pihak bank itu akan menentukan besar kecilnya pinjaman yang bakalan kalian terima. Dan hal ketiga yang selalu diperhatikan oleh pihak bank adalah pada rasio hutang ya teman-teman. Rasio hutang ini sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya kewajiban atau cicilan yang harus kalian bayar setiap bulannya. Jadi misalkan kalian mempunyai pendapatan sebesar 10 juta rupiah, sedangkan cicilan lain yang harus kalian bayar adalah sebesar 5 juta, dari situ kita bisa melihat kalau rasio hutang kalian ini kurang lebih sebesar 5%. Sedangkan pihak bank ini punya ukuran atau punya prosedur sendiri, di mana rasio hutang yang baik untuk calon nasabahnya adalah sebesar 3% ya teman-teman. Dan dari penghasilan 10 juta dengan pengeluaran 5 juta, tentu dengan begitu kemungkinan pengajuan kalian bakal ditolak. Intinya teman-teman, semakin kecil tanggungan atau kewajiban yang harus kalian bayar itu, semakin besar peluang untuk kalian mengajukan pinjaman itu di ACC. Karena satu yang pasti dan yang perlu kita ingat banget, kalau pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentunya tidak akan memberikan pinjaman kepada calon nasabah yang ternyata masih punya banyak tagihan atau kewajiban yang harus mereka bayar. Dan itulah teman-teman setidaknya 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kalau ketiga hal itu juga menjadi patokan atau tolak ukur yang digunakan oleh bank-bank atau lembaga keuangan ini untuk memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya. So teman-teman, sampai di sini aja ya video aku kali ini. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa buat like dan juga komen. Kalian juga boleh banget buat share video aku ke teman-teman saudara kalian agar mereka juga setidaknya tahu apa yang mesti mereka perhatikan sebelum mereka mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.